Shalom semuanya. Sehat-sehat ya. Udah bulan Juni, bulan depan bulan Juli, Agustus persiapan Natal. Begitu terus ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di pertengahan tahun 2024 ini, di bulan Juni temanya itu menarik. Kesempatan kedua. Ada satu tokoh yang kita akan belajar pada hari ini. Tuhan Allah memberikan kesempatan kedua dalam hidupnya. Mari kita buka, pertama kita buka dari 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 18. 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 18. Berikutnya nanti kita akan buka 2 Tawarik 33 ayat 1 sampai 20. Bapak Ibu tolong ikuti cerita ini. Kalau Bapak Ibu miss dari cerita ini maka nggak akan paham. Karena cerita ini ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Oke, kita buka dulu pertama 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 18. Sudah ketemu semua? Tolong perhatikan ya, ini cerita menarik. Jangan sampai kita lewat satu ayat pun. Begini bunyi firman Tuhan. Manasye Raja Yehuda. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera, seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel. Dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya. Dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia. Dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarkan akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur, sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting, sama seperti atas keluarga Ahab, dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus
dibalikan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di taman istananya, di taman Usa. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Satu lagi Bapak Ibu, mari kita buka 2 Tawarik pasal 33. Ayat 1 sampai 20. Saya minta tolong Mas Yusuf bacain ya, mata saya udah gak kuat lagi. 2 Tawarik 33 ayat 1 sampai 20. Iya. Manasye berumur 12 tahun. Pada waktu itu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lembah Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di setiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan Allah-Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mesbah didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mesbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel.
Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya, dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya, maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar dari Raja Manasye. Ada banyak hal yang kita lihat dari dua bagian firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau saya tanya saat ini, games apa yang Bapak Ibu suka? Rata-rata, kalau kita perhatikan ya, orang suka banget main games. Kalau saya tanya kepada murid-murid saya di SMA, umumnya mereka suka games Mobile Legend atau sejenisnya seperti itu. Kalau saya terhitung orang yang tidak suka bermain game. Paling bermain game itu dulu waktu masih handphone Nokia yang biasa-biasa ya. Ular-ularan ya. Ular-ularan yang ketika mulut ular ketemu ekornya, dia mati. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biasanya kalau kita bermain sebuah game, kita sebagai peserta akan dimodali dengan beberapa nyawa. Betul ya? Kadang-kadang ada yang 3, kadang-kadang ada yang 5. Tetapi yang jelas, kalau kalah dalam satu permainan, maka kita masih bisa mengulangi lagi dari awal sampai tuntas. Tapi itu hanya ada dalam games. Saya berandai-andai, enak juga kalau dalam hidup kita ini seperti dalam games tadi. Masing-masing Bapak Ibu Tuhan kasih 5 nyawa. Ya. Dari mulai bayi pokoknya masing-masing 5 nyawa. Gimana kita menggunakan 5 nyawa ini? Ketika ditabrak truk, des mati, hidup lagi. Atau ketika lagi stres, kesal, bunuh diri, besok hidup lagi. Kira-kira gimana kita menggunakan 5 nyawa ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tapi bukankah hidup kita ini jalannya linier? Lurus ke depan. Kalau gagal nggak bisa diulangi lagi. Betul ya? Apa yang sudah dilakukan menjadi bagian dalam sejarah kehidupan kita. Tidak bisa dihapus. Sudah ada jejaknya. Kita melakukan kejahatan, jejaknya sudah ada. Kita memposting suatu hal yang membuat hati kita kesel pada suatu itu, orang sudah melihat semuanya. Ada jejaknya, nggak bisa dihapus. Walaupun kita hapus dari media sosial kita. Tapi orang ada saja yang sudah men-screenshot dan sebagainya. Bagaimana seandainya jika bukan nyawa tambahan yang kita punya, tetapi kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Kesempatan inilah yang dimiliki oleh seorang Raja Yehuda bernama Raja Manasye. Kesempatan kedua seperti apa yang dia miliki dalam hidupnya? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja yang tadi saya bacakan bahwa Raja Manasye adalah seorang raja yang jahat. Alkitab mencatat dia raja yang jahat. Dikatakan bahwa ia sudah menjadi raja pada usia yang terbilang muda. Bapak Ibu yang perhatikan usia berapa dia jadi raja? 12 tahun. 12 tahun berarti kalau sekarang itu kelas 6 SD kali ya. Ya kurang lebih kelas 6 SD udah jadi raja. Udah memerintah. Dalam hidupnya
Alkitab mencatat bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa saja kejahatannya? Yuk kita lihat. Ayat ketiga, dalam 2 Raja-Raja kejahatannya. Pertama, dia mendirikan bukit pengorbanan. Lalu dia membangun mesbah untuk Baal, dewa sembahan orang yang ada di sekitar bangsa Yehuda. Oke, yang kedua, dia sujud menyembah kepada berhala. Yang ketiga, di bait Tuhan ia membangun mesbah persembahan untuk berhala. Yang keempat, ia mempersembahkan anaknya sendiri menjadi korban bakaran. Yang kelima, dia melakukan apa? Ramal, menghubungi para pemanggil arwah dan roh peramal. Yang keenam, Manase mencurahkan darah orang-orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, sehingga dipenuhi dari ujung ke ujung dengan kejahatannya. Ngeri ya. Saudara, kalau kita hidup pada zaman ini kita pasti semua takut, nggak ada yang berani. Ngeri, karena pemerintahannya ngeri. Takut kita mau kemana-mana. Bapak Ibu yang terkasih, kesimpulannya Manase melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan. Mungkin lebih dari 6 ini, ada yang tidak tercatat. Sehingga ia menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Manase sudah melakukan banyak hal yang zalim. Banyak hal yang musyrik. Bukan hanya itu, dalam kejahatannya ia pun membawa seluruh orang Yehuda berdosa pula. Dia nggak mau berdosa sendiri, semua orang Yehuda diajak berdosa semuanya. Ia menyesatkan mereka semua hingga menjadi lebih jahat dari bangsa-bangsa lain. Di ayat 13, ayat 18, dalam bagian ini, kisah Manase ditutup dengan kisah kematian Raja Manase. Ya, Bapak Ibu perhatikan di ayat 18 tadi dalam 2 Raja-Raja. Benar ya? Dia meninggal, mati dia. Seperti kehidupan seorang yang begitu buruk dan berakhir dengan kematian. Kita mungkin akan berkata, puji Tuhan, syukur, rajanya akhirnya meninggal juga. Saya bebas dari masalah. Ya, akhirnya pemimpinnya diganti juga. Seperti itu ya. Sehingga tidak lebih buruk lagi pengaruh untuk orang lain. Mungkin juga kita akan berkata, jadi orang kok hidupnya seperti itu, jahat sekali, sikapnya tidak baik. Saudara-saudara, dalam dunia di mana kita tinggal, bukankah juga banyak kehidupan yang dijalani dan kita isi dengan banyak hal yang jahat? Betul? Betul atau betul? Banyak ya kita isi hari-hari hidup kita dengan hal yang jahat ya. Mungkin tidak sejahat Manase, tapi adalah kita bikin kejahatan. Mulai dari bohong-bohong, mulai dari males-males, mulai dari tidak mengandalkan Tuhan, mulai dari tidak fokus ketika melakukan tugas tanggung jawab dan sebagainya. Mulai dengan mencari keuntungan sendiri dan lain sebagainya, banyak. Mulai dari memfitnah, mulai dari ngomongin orang macam-macam deh. Banyak sekali. Bapak Ibu, menyakiti hati Tuhan dan seringkali kita menjadi bencana bagi orang lain. Adakah kita mengenal orang-orang seperti itu di sekeliling kita? Ada? Atau mungkin kita pelakunya? Sehingga tanpa kita sadari kita sudah menyakiti hati banyak orang. Tidak ada harapan, tidak ada lagi masa depan. Kerap kali ditujukan pada seseorang yang dicap salah. Wah, ini orang masa depannya nggak ada. Wah, ini orang harapannya udah nggak ada lagi. Wah, ini orang pasti nggak akan maju hidupnya. Ini orang berdosa, hidupnya bobrok. Kita seringkali menunjuk seperti itu ke orang. Betul ya.
Sampai kita berkata nih orang gak mungkin baik lagi. Tidak mungkin orang seperti itu bisa menjadi orang yang berguna. Bahkan kita akan berkata Tuhan pun sudah masa bodoh dengan orang seperti itu. Gak mungkin lagi ada harapan. Nyusahin terus hidupnya. Selalu minta didoakan, tapi gak ada perubahan. Selalu minta dikunjungi, tapi tidak ada perubahan. Seperti itu. Dari tahun ke tahun selalu membuat resolusi tahun baru. Tapi tidak ada resolusinya yang digunakan dengan baik. Tidak ada perubahan. Hari lepas hari menyusahkan istri atau istri menyusahkan suami atau anak-anak dan lain sebagainya. Pendidikannya berantakan, pekerjaannya kacau balau. Kehidupannya di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi berkat, dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah Raja Manasye ternyata berlanjut. Kalau kita berhenti di dalam dua raja-raja pasal 21 tadi, kita akan berkesimpulan bahwa raja yang jahat dan zalim itu akhirnya mati. Betul ya, kalau kita hanya berfokus dalam dua raja-raja ini. Karena di ayat 18 dikatakan Manasye sudah mati. Game over. Tetapi kalau kita berlanjut di dalam 2 Tawarik pasal 33 ayat 1 sampai 20 yang tadi dibacakan oleh Mas Yusuf, ada sebuah kitab yang dicatat dan catatannya memberikan kepada kita sebuah kisah yang utuh mengenai Raja Manasye. Saat itu Tuhan menghukum Yehuda dengan mendatangkan panglima-panglima tentara Raja Asyur. Ini adalah kerajaan yang besar dan kuat pada masa itu. Mereka berhasil menangkap Raja Manasye dengan kaitan. Mereka membelenggu dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Mungkin kita juga yang melihat akan bersorak dalam hati kita. Akhirnya raja yang jahat ini mendapatkan azabnya. Ya. Bapak Ibu yang sering nonton Indosiar pasti akan bilang, syukur dapat azabnya. Syukur dia akhirnya mengenai dapat masalahnya sendiri. Gara-gara ulahnya. Syukur dia dipecat karena kerjaannya tidak benar. Syukur dia begini begitu dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, Raja Manasye berada dalam situasi yang membuatnya begitu sulit dan terhimpit. Dan dalam keadaan yang terdesak itu, ia memanggil siapa? Masih ingat? Ia mengingat Tuhan. Di ayat 12 Bapak Ibu dalam 2 Tawarik tadi ya, 2 Tawarik pasal 33 ayat 12 dikatakan bahwa Raja Manasye berusaha buat apa dia? Melunakkan hati Tuhan. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan dengan doanya. Betul ya? Tuhan, ampun Tuhan, saya gak mau buat dosa lagi Tuhan. Capek Tuhan, sakit. Langsung buru-buru dia setelah ditegur dengan keadaan kondisi seperti itu. Ditangkap, dipukulin, baru dia sadar. Saudara, kadang kalau kita coba kita menempatkan diri sebagai Tuhan. Mungkin kita akan bilang, syukurin, siapa suruh bikin jahat. Ya kan? Ada konsekuensi dong, betul ya. Setiap tindakan itu akan menimbulkan konsekuensi. Tindakan jahat konsekuensinya apa? Jahat. Ya, tindakan baik konsekuensinya baik. Kan seperti itu. Mungkin Tuhan akan bilang, kamu rasain apa yang akan kamu alami. Itu konsekuensi kamu akibat perbuatan kamu, akibat ulah kamu. Saudara, tetapi syukurlah. Saya bukan Tuhan. Betul ya? Bapak Ibu bukan Tuhan sehingga kita tidak boleh menghakimi. Di ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan mengabulkan doa Raja
Manasye dan mendengar permohonannya. Allah membawa Manasye kembali ke kerajaannya dan Allah memulihkan kedudukannya sebagai raja. Wah, luar biasa. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, dikatakan pula Raja Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Ada sebuah kesempatan yang Tuhan beri untuk Raja Manasye sehingga dia bisa melanjutkan hidupnya. Ia yang seharusnya mati sebagai tawanan di Babel, namun Tuhan bekerja sedemikian rupa dalam hidup dia. Kitab 2 Tawarik pasal 33 kemudian mencatat bahwa Raja Manasye berubah dari tingkahnya yang jahat. Ia menegakkan kembali peribadahan kepada Tuhan yang benar, bukan kepada berhala. Raja Manasye membawa bangsa Yehuda untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. 55 tahun dalam hidup ia menjadi raja dan ia memanfaatkan, perhatikan di sini. Manasye memanfaatkan kesempatan kedua yang diberikan Tuhan untuk tidak lagi hidup dalam kesalahan, melainkan dalam kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kehidupan kita sampai hari ini? Tiap hari loh Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan kepada kita. Tiap saat bangun tidur kita dalam kondisi sehat, semua organ tubuh berfungsi dengan baik, itu kesempatan kedua yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari Tuhan kasih nafas kehidupan yang baru, supaya kita mengalami perubahan, tapi tidak juga mengalami perubahan. Entah sampai kapan lagi. Bapak Ibu, ada sebuah kisah. Ada 2 orang bernama Andrew Chan dan Myuran suku Maran. Dia 2 orang warga negara asing asal Australia yang ditangkap karena bersama dengan 7 orang temannya yang lain membawa heroin sebanyak 8,2 kilogram yang dililitkan di tubuh mereka. Kepada kedua orang ini, baik Andrew Chan dan Myuran dijatuhi hukuman mati. Selama masa penantian hukuman tersebut, ada rentang waktu 10 tahun. 10 tahun kedua orang ini percaya kepada Tuhan dalam penjara. Dan hidup mereka berubah. Mereka menganggap bahwa ada kesempatan kedua untuk mereka yang sudah Tuhan berikan. Baik Andrew Chan, dia menjadi seorang pendeta di sana. Dia gunakan kesempatan itu untuk belajar firman Tuhan. Dia gunakan kesempatan kedua itu untuk bertobat sungguh-sungguh dan mengalami kehidupan yang baru sehingga dia mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan. Memberitakan firman Tuhan kepada narapidana lain di lembaga permasyarakatan. Dan membagikan keterampilan memasak kepada mereka. Sementara yang bernama Myuran suku Maran sampai dibuatkan studio melukis di penjara untuk menyalurkan hobinya sekaligus pelatihan untuk para narapidana yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah Anda ingat-ingat kapan kesempatan kedua Tuhan berikan pada Anda? Coba ingat-ingat. Tapi ketika kesempatan kedua itu datang, kita justru bukannya kembali ke jalan yang benar, malah justru tambah rusak. Betul atau betul? Kita diberikan kesempatan kedua untuk dipulihkan rumah tangganya dari kehancuran, tapi masih saja berbuat hal yang tidak baik. Menyakiti hati pasangan kita, menyakiti anak-anak, dan sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah Andrew Chan dan Myuran menjadi contoh bagaimana orang-orang
yang memanfaatkan hidup mereka yang telah diberikan oleh Tuhan Allah untuk berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Menggunakan kesempatan kedua itu untuk lebih baik lagi. Kadang-kadang kita nunggu hal-hal seperti ini sih ya. Ya tunggu tangkap dulu lah baru bertobat sungguh-sungguh. Betul ya, atau ya tunggu dulu deh, tunggu kejadian dahsyat yang betul-betul menghancurkan harga diri kita, menghancurkan ego kita, baru kita bertobat sungguh-sungguh. Padahal tiap hari, tiap saat Tuhan kasih kesempatan kedua lewat firman Tuhan, lewat ibadah, lewat persekutuan, lewat firman-firman yang dibagikan di grup-grup, tapi kita abaikan. Kadang Roh Kudus berbicara di hati kita, jangan lakukan, itu dosa, tapi kayaknya itu udah kebal dalam diri kita. Betul-betul kita harus menunggu dahsyatnya datang dulu, baru kita mengalami perubahan total. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sadarkah bahwa dalam hidup kita pun adalah orang-orang yang diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan? Sadarkah Bapak Ibu bahwa tiap hari di mana kita bisa bangun dan beraktivitas seperti biasa, sesungguhnya adalah kesempatan kedua yang Tuhan anugerahkan bagi Bapak Ibu semua. Bagaimana kita mengisi hari demi hari? Betul, pasti ada kegagalan. Betul, pasti ada hal-hal buruk yang kita lakukan di hari-hari yang telah kita lalui. Betul, ada dosa yang juga kita terus lakukan berulang-ulang, terus dosa itu kita lakukan berulang-ulang. Tetapi, bukankah di hari berikutnya Tuhan masih berikan pada kita nafas kehidupan? Bagaimana kita menghidupi kesempatan-kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi kita? Bapak Ibu, kita pun tak ubahnya seperti Raja Manasye. Betul ya? Sama kita sebetulnya sama raja ini. Yang sudah Tuhan berikan kesempatan kedua. Kita penuh dengan kelalaian, kita penuh dengan kekilafan, kita penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa. Banyak hal buruk yang mungkin sudah kita lakukan sampai hari ini. Sampai kita menyerah, ya sudahlah Tuhan, mungkin sudah saatnya saya memang hidup seperti ini. Sampai putus asa dan berakhir dengan hal yang tidak menyenangkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, namun bersyukurlah. Karena melalui Tuhan Yesus, dosa kita telah ditanggung di atas kayu salib. Yesus rela mati demi menanggung dosa Bapak Ibu. Ia rela mati untuk menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita alami. Saudara, ketika ada tawaran kesempatan kedua untuk hidup bebas dari dosa dan hukumannya, maukah kita ambil untuk berbuat lebih baik? Jangan sia-siakan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau saudara rindu untuk melayani Tuhan, katakan, Tuhan saya mau melayani Engkau. Sampaikan karunia talenta yang Tuhan berikan. Berikan untuk hormat kepada nama Tuhan. Laluilah hari-hari ini dengan penuh kebaikan. Mari kita cek and recheck diri kita. Bagaimana hidup kita dalam kesempatan kedua yang Tuhan berikan hari ini? Terhadap dosa, segera bertobat. Jangan ulang-ulangi lagi. Jangan tunggu dihukum dulu. Jangan tunggu kena batunya dulu, baru bertobat. Akan sakit dan panjang prosesnya untuk dipulihkan. Bapak Ibu yang terkasih,
Adakah kita belajar untuk hidup bukan melulu untuk diri kita, tetapi berusaha hidup kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk Tuhan. Belajar untuk menjadi berkat buat keluarga. Belajar menjadi berkat untuk masyarakat. Belajar menjadi berkat untuk sesama. Kita bisa jadi contoh untuk mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Belajar bersyukur dan terus berusaha mengerjakan bagian kita dengan sebaik mungkin. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sampai hari ini? Marilah kita menghidupi kesempatan kedua yang Tuhan berikan untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Pulang dari tempat ini, lakukan firman Tuhan. Langsung memproses diri, langsung cas ulang semuanya. Duduk diam di mata Tuhan, bilang sama Tuhan terima kasih ada kesempatan kedua. Jangan main-main lagi, capek loh Bapak Ibu kalau kita hidup seperti ini terus. Menghalangi berkat Tuhan. Seperti Bapak Gembala minggu lalu bilang ya, suami istri bergandeng tangan berdoa sama-sama agar dipulihkan. Ajak anak-anak. Sikap-sikap hidup yang dulu itu sudah cukup. Tapi kita memandang bagaimana hidup saya berguna bagi keluarga saya. Bagaimana hidup saya berguna bagi gereja ini. Bagaimana hidup saya berguna bagi masyarakat. Mari Bapak Ibu, ada kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Biar kiranya kesempatan kedua ini dapat kita lakukan dan nama Tuhan dimuliakan. Amin.